Terima kasih pimpinan yang kami banggakan, Bapak Sarmuji dan seluruh rekan-rekan Komisi 6 yang kami banggakan, yang kami hormati, juga Bapak Menteri, Bapak Erik, beserta seluruh jajaran Kementerian BUMN, Bapak Kementerian Perdagangan, saya ingatnya Pak Lutfi terus sampai menyebutnya, Pak Zulkifli, ingatnya Pak Lutfi terus kita ini, beserta Pak Sekjen dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bertemu Pak Menteri. Yang pertama mungkin kita akan bahas dulu untuk Pak Menteri BUMN. Saya lihat selalu segar terus Pak Menteri ya. Yang pertama Pak Menteri, saya mohon nanti pendalaman saja ini mungkin. Yang pasti saya apresiasi terhadap kinerja Pak Menteri karena tidak lepas di situ dari unsur BUMN yang berakhlak. Itu yang membuat saya nggak bisa apa-apa karena ada unsur akhlaknya sesuai dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang berakhlak gitu kan untuk rakyat gitu. Tapi nggak usah khawatir terhadap koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Pak Menteri kapan saja kita bisa gabung kok. Termasuk Pak Menteri Perdagangan PAN, kita terbuka kok, tidak ada masalah. Yang pertama mohon pendalaman terkait penurunan dividen BUMN, Pak Menteri. Banyak. Ya, saya takut diprotes lagi sama Bu Intan nanti. Ini saya berbicara anggaran Bu Intan. Saya mohon pendalaman terkait penurunan dividen BUMN, Pak Menteri, di tahun 2021 sebesar 53,85% di data atau 35 triliun. 66 triliun tahun 2020 menjadi 30 triliun pada tahun 2021. Nah, itu pohon penjelasan, ini data ya, data audit semuanya. Apa penyebabnya itu, Pak Menteri, turunnya realisasi dividen BUMN itu? Terkhususnya dividen pada BUMN Himbara ya, perbankan yang selama ini menjadi penyetor utama dividen BUMN kepada pemerintah, serta tidak adanya setoran PNBP dari sisa surplus Bank Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana proyeksi pendapatan BUMN ke depan? Itu yang kita harapkan, upaya penurunan beban, pendapatan beban perusahaan BUMN. Pada tahun 2021 di data saya lihat BUMN pendapatan itu 130 triliun, sekian triliun ya. Jadi naik 75,23% pendapatannya, naik BUMN. Jadi naik berapa ini? 55,98 triliun. Jadi kesimpulannya pendapatan BUMN naik 75,23%, tapi dividennya turun 53,85%. Nah ini kita perlu pemaparan, jangan sampai hanya ini gara-gara Pak Menteri sibuk ini kan. Itu yang pertama Pak Menteri. Jadi yang kedua, bagaimana upaya perbaikan kinerja PERUM BUMN? Karena mengingat beban penugasan pemerintah ini sangat luar biasa Pak Menteri. Kami pahami, Komisi 6 juga pahami tentang penugasan pemerintah terhadap PERUM ke depan. Ya kan? Kerugian PERUM sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 1,4 triliun. Meski sudah ada perbaikan, contohnya Bulog, ya kan? Bulog yang 2020 itu kerugian, sedangkan pada 2021 sudah membukukan laba. Ini luar biasa. Nah itu yang kita harapkan dari perum-perum yang lain, seperti itu yang kita harapkan. Yang ketiga Pak Menteri, seperti apa yang disampaikan waktu sidang, Presiden menyatakan apresiasi kepada Kementerian BUMN, khususnya yang pertama Garuda, ya kan, sudah menyelesaikan kasus-kasus di Garuda, tetapi itu kasusnya saya lihat hanya baru ATR 72 yang diusut Pak Menteri. Padahal banyak kasus-kasus Garuda lain, kayak Boeing 2014, B737, ya kan, suplementasi agreementnya 2008 sampai 2014, ya kan, banyak sebetulnya kasus-kasus itu. Saya harap Pak Menteri juga eksis, ya, bekerja sinergi dengan pihak lain untuk membongkar Pak Menteri, ya kan. Saya kira dengan begitu Pak Menteri akan menaikkan rating tuh Pak Menteri. Bagus ini situasinya nih, saya yakin. Itu yang saya harapkan Pak Menteri ke depan. Yang keempat Pak Menteri, masalah Indah Karya. Sekarang ramai Indah Karya di mana-mana, termasuk di dapil saya, yaitu di Bondowoso ada Bondowoso Plywood Indah Karya yang sudah menyatakan dirinya bangkrut dan tidak bisa membayar karyawan ataupun produsen pemasok kita. Dan sampai hari ini tidak dibayar Pak, kasihan Pak, petani-petani kayu di sana Pak. Tetapi saya lihat kemarin online BUMN membuka lowongan kerja untuk Indah Karya besar-besaran. Nah ini saya butuh penjelasan, ya butuh evaluasinya, ini yang terjadi apa sebetulnya.
terhadap Indakarya, dan saya dengar kemarin sudah masuk PPA. Ini termasuk dari hitungan anggaran 2021 masih ini, ya kan? Itu kami ingin penjelasan dari situ, Pak. Nah, berikutnya itu tentang akuisisi BTN Syariah, Pak Menteri. Ini ribut juga kemarin di anggaran 2021 karena sudah mulai tegang di dalam BTN, ya kan? Apa yang harus dilakukan oleh BSI, ya kan? Apa harus BTN Syariah ini harus berakuisisi? Jangan sampai karyawan ini kasihan, Pak Menteri. Paling tidak penempatannya harus jelas. Itu yang kita harapkan. Yang lagi viral sekarang, Pak Menteri, masalah BBM. Otomatis BBM subsidi. Dari APBN saya lihat dari undang-undang itu Perpres, sebetulnya subsidi itu kan cuma berapa triliun gitu ya. Tetapi kemarin kami dengar di sidang presiden itu menyampaikan bahwa kita punya beban akan datang 500 sekian triliun. Nah itu kami butuh penjelasan, Pak. Sebetulnya subsidi yang benar itu berapa sesuai dengan undang-undang Perpres APBN kita, ya kan? Nah lalu yang dikorbankan adalah masyarakat kecil lagi, Pak. Terhadap subsidi ini kalau sampai tetap harus dinaikkan. Cobalah kebijakan pemerintah, mari bersama-sama BUMN, Pak Menteri bersama Pertamina dievaluasi sehingga tidak memberatkan. Kalau memang harus ada kebijakan, siapa yang harus menggunakan subsidi dan bagaimana regulasinya lah, itu silakan dilakukan. Tetapi jangan sampai membebankan kepada masyarakat. Itu yang kami harapkan. Yang pasti, welcome, sudah disampaikan bahwa kita sebetulnya bermasalah dengan stok cruise kita, dengan BBM kita, dengan bahan baku kita. Welcome, seperti sekarang di Rusia sudah luar biasa membuka diri, menjual harga minyak dengan luar biasa murah. Tetapi kita ada tekanan dari pihak Eropa atau pihak yang lain. Padahal kita, bangsa kita adalah non-blok, Pak. Saya kira harus dibicarakan, jangan kita takut dengan dunia-dunia barat tentang ini. Tetapi harus mengorbankan rakyat kita yang besar, 270 juta jiwa dibandingkan negara-negara yang lain. Kita terbuka untuk semuanya, itu kita harapkan. Terobosan-terobosan kementerian ini yang kita harapkan demi kesejahteraan rakyat kita. Itu Pak Menteri, yang pasti SDM kita di kementerian sudah berakhlak yang benar-benar diterapkan. Saya lihat di beberapa mitra-mitra kita, direksi-direksinya sudah bagus, tapi ke bawahnya manajemennya ini masih belum. Ada direksi masih takut kepada GM, takut kepada VP, takut kepada yang bermain di situ. Silakan siapapun mau bermain, titipan dari manapun, tapi profesional, kompetitif, sehingga tidak mengganggu anggaran itu kita ke depan. Saya kira itu, Pak Menteri, saya juga apresiasi, kasihan juga kepada BUMN yang pagunya berharap 232, dari 260, dari BUMN pagu indikatif di tahun 2023 ternyata diturunkan menjadi 232. Saya khawatirnya ini efek kampanyenya Pak Menteri ini diturunkan ini. Tapi insya Allah tidak mengurangi kinerja yang maksimal dari Kementerian BUMN, saya kira. Itu terima kasih Pak Menteri. Yang berikutnya Kementerian Perdagangan, saya kira tidak banyak. Pak Menteri, Pak Zul, yang pasti saya ucapkan selamat karena saya diapit di sini oleh dua PAN. Saya nggak ngerti sampai diapit oleh dua PAN di depan, samping kanan, samping kiri, ya kan? Yang pasti saya apresiasi terhadap kursi panas pertahunan untuk Kementerian Perdagangan. Karena memang Kementerian Perdagangan ini biasanya Pak setiap tahun, Pak, ya. Jadi tiap tahun itu kursi panas akan berganti. Tapi saya yakin insya Allah karena kursi panas diapresiasi. Iya, apresiasi karena kan menteri yang paling menteri tahunan itu juga Kementerian Perdagangan, Pak Zul. Tapi saya yakin insya Allah karena Pak Zul sudah mendapatkan berkah waktu ke Situbondo, mendapatkan wejangan dan doa, ya kan, bahwa hidup itu sekarang saatnya berjuang, Pak, ya kan. Kalau nikmat kita sudah nikmat, Pak Zul sudah nikmat, Pak Erik sudah nikmat, saatnya kita untuk berjuang untuk rakyat. Nah, masalahnya berani nggak kita berjuang untuk rakyat saat ini? Nah, itulah saya salut kepada jajaran Kementerian Perdagangan. Sebetulnya ada Pak Sekjen dan jajaran ini luar biasa, Pak Zul. Tetapi memang harus menentukan sikap kebijakan. Bapak berani santai, tenang, aman, atau Bapak untuk rakyat? Karena di Kementerian Perdagangan yaitu jatahnya 1 tahun, Pak. Kalau untuk rakyat, Bapak tidak akan lama. Tapi kalau untuk mengikut mengalir saja, insya Allah selamat. Itu aja pilih. Itu yang kita harapkan. Sinergisitas kepada komisi kita harapkan lebih baik ke depan, Pak Zul. Waktunya, Bib. Ya kan? Oke. Lalu, Pak, sekarang yang lagi rame, Pak Zul kemarin sudah memberikan wawancara masalah telur. Ini pernah disampaikan masa lalu, Pak, sebelum minyak goreng, waktu rame minyak goreng, ya, itu rame masalah pangan, kita harus siap kalau minyak goreng nanti irit, kita suruh rebusan. Nah, pada saatnya kita tiba, di sana disampaikan kalau nanti telurnya langka atau mahal, apa kita harus bertelur, Pak? Nah, itu. Nah, ini menjadi gambaran kita, tapi Pak Singgi yang lebih paham karena hampir 2 tahun pekerja peternak ayam itu sangat sengsara. Jadi, mungkin ini ada sisi negatif dan
positifnya dari kenaikan atau apa, mungkin nanti Pak Zul bisa menjelaskan di situ. Pak Zul, kami harap apresiasi juga di anggaran, berharap di pagu indikatif 2,1 ya. Ternyata di realisasinya juga bagus Pak Sekjen ya, 2,2 lah ya Pak ya. 2,272 triliun. Nah ini kita berharap ini akan bisa lebih kinerja kita lebih baik ke depannya, itu insya Allah. Pak Zul, sinergi kita harapkan lebih baik juga pasar murah Pak Zul bisa ditekankan kepada masyarakat dalam situasi kondisi ini. Itu saya kirakan, siap. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasim.